Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asila Mahardani Arif dengan NIM 14014211182. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem peredaran darah untuk memenuhi mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulistyorini MPD. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membahas materi. Yang pertama, sistem peredaran darah. Jadi, apa sih sistem peredaran darah itu? Sistem peredaran darah merupakan suatu sistem pada tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk mengangkut darah yang mengandung oksigen, nutrisi, sisa metabolisme, karbon dioksida yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup yang mempunyai sistem peredaran darah hanya manusia dan hewan, sedangkan tumbuhan tidak mempunyai peredaran darah karena memiliki foam dan silem. Jadi pada sistem peredaran darah ini diperlukan untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dan mengalirkan sisa metabolisme maupun karbon dioksida yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh dan akan diekskresikan. Selanjutnya, komponen sistem peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah terdapat 3 komponen, yaitu darah, peredaran darah, serta jantung. Darah sendiri merupakan suatu zat yang mengandung plasma darah serta sel-sel darah lainnya. Jadi pada sel darah itu terdapat plasma darah dan sel-sel darah lainnya berupa eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan trombosit. Peredaran darah yaitu sebuah saluran yang menghubungkan antara organ maupun dari tubuh makhluk hidup untuk menyalurkan suatu zat. Jadi peredaran darah diperlukan untuk menyalurkan dan menghubungkan antar organ dalam tubuh makhluk hidup. Jantung. Jantung sendiri yaitu organ yang berfungsi untuk memompa darah dan terdiri atas 2 serambi dan 2 bilik. Selanjutnya, mekanisme sistem peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah terdapat 3 mekanisme, yaitu sistem sirkulasi sistemik, sistem pulmonalis, dan sistem koroner. Sistem sistemik sendiri yaitu sirkulasi darah yang cakupannya adalah seluruh tubuh manusia. Sirkulasi ini membawa darah kaya akan oksigen. Jadi untuk menyalurkan darah dalam tubuh manusia menggunakan sirkulasi sistemik. Selanjutnya sirkulasi pulmonalis. Pulmonalis sendiri merupakan sinonim dari paru-paru. Jadi disebut juga sirkulasi paru, yaitu sirkulasi darah yang mengandung karbon dioksida yang dialirkan ke jantung maupun sebaliknya. Nah, yang terakhir adalah sirkulasi koroner, yaitu sirkulasi dari pembuluh arteri koroner yang membawa nutrisi dan oksigen ke jantung. Selanjutnya, gangguan pada sistem peredaran darah. Jadi, jika suatu sistem peredaran darah tidak berjalan sesuai semestinya, pasti ada gangguan terhadap sistem peredaran darah tersebut. Contohnya anemia, talasemia, leukemia, agranulositosis, hemofilia, hipertrofi, jantung koroner, emboli, koroner, varises, hipertensi atau tekanan darah tinggi, trombus atau embulus, angina, arteriosklerosis, kardiomiopati, cacat dan jantung bawaan, serangan jantung MI, dan stroke. Saya akan membahas anemia. Jadi anemia ini banyak sekali ditemukan pada manusia. Anemia merupakan gangguan sistem peredaran darah, yaitu kekurangan zat besi atau kekurangan sel darah merah. Anemia dapat dicegah dengan mengonsumsi bayam ataupun hati ayam. Selanjutnya, peredaran darah berdasarkan cara kerjanya. Dapat dibedakan menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil serta peredaran darah besar.
Perbedaannya antara lain merupakan peredaran darah kecil memiliki cakupan yang lebih kecil dibanding dengan peredaran darah besar yang cakupannya merupakan seluruh tubuh. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan jantung di sini, kemudian ke arteri pulmonalis, nah ke sini, di sini, terus ke sini, kemudian ke paru-paru di sini, terus vena pulmonalis, lanjut ke serambi kiri jantung di sini. Untuk peredaran darah besar sendiri dimulai dari bilik kanan di sini, kemudian ke aorta, bilik kanan ke aorta, ke seluruh tubuh, kemudian lanjut ke jantung, serambi kanan di sini. Nah, aorta seluruh tubuh, vena cava, dan jantung serambi kanan di sini. Jadi untuk peredaran darah kecil dimulai, saya ulangi, dari bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, kemudian ke serambi kiri. Sedangkan untuk peredaran darah besar, yaitu dari bilik kanan, kemudian ke aorta, ke seluruh tubuh, ke bawah ini seluruh tubuh, terus ke vena cava, dan di sini berakhir di serambi kanan. Selanjutnya, cara menjaga sistem peredaran darah. Pada sistem peredaran darah manusia dapat dimengerti bahwa merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kita menjalankan kehidupan. Untuk itu perlu adanya menjaga sistem peredaran darah agar tetap sehat dan berjalan sesuai semestinya. Dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan yang memperlancar peredaran darah, tidak merokok, menjaga berat badan ideal, rutin olahraga, serta tidak stres, karena stres itu menimbulkan berbagai macam penyakit. Selanjutnya, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam presentasi kali ini. Kemudian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah tindakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.